Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallahu Ta'ala yang berjudul Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana agar Anda bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Dan sekarang kita masuk pada kunci pembuka pintu kebaikan yang ke-11. Berkata al-muallif hafidhahullahu ta'ala, al-amru al-hadi ashar. Perkara yang ke-11, bagaimana agar kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan, yaitu murafaqatul akhyar wa mujalasatus salihin, menyertai orang-orang yang baik dan duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Berkata al-mu'allif hafidhahullah ta'ala, murafaqatul akhyar wa mujalasatus salihin, menyertai orang-orang yang baik dan duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Wa fis sahihain an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dalam sahihain yaitu Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil qir. Sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang salih dan teman duduk yang buruk itu seperti pembawa minyak wangi dan tukang pandai besi, peniup besi panas, yaitu tukang pandai besi. Fahamilul misk, maka perumpamaan teman duduk yang baik itu seperti pembawa misik atau minyak wangi. Imma an yuhdhiyaka, karena bisa jadi ia akan memberikan minyak tersebut kepadamu. Wa imma an tabta'a minhu, atau engkau membeli minyak wangi darinya. Wa imma an tajida minhu rihan tayyiban, atau setidaknya engkau mendapati aroma wanginya. Jadi ada 3 kemungkinan kita mendapatkan keuntungan dari orang yang memiliki minyak wangi. Yang pertama, bisa jadi kita mendapatkan hadiah minyak wangi darinya, meskipun kita dilarang untuk ngarep, ya, kita dilarang untuk mengharap seseorang memberi hadiah kepada kita, meskipun kita nggak minta, tapi diri kita semoga dikasih. Ini termasuk hal yang tidak baik. Jadi kita harus menghilangkan perasaan ingin mendapatkan hadiah dari orang tertentu. Tapi kalaupun diberi tanpa kita meminta dan mengharap, boleh kita menerima, namanya hadiah.
Jadi bisa jadi kita mendapatkan minyak wangi itu sebagai hadiah, atau kita membeli minyak wangi darinya. Ya, dia punya minyak wangi lalu kita membeli darinya. Atau yang ketiga, setidaknya kita mendapatkan aroma wanginya meskipun nggak punya, meskipun nggak dikasih dan kita tidak bisa membeli, setidaknya berada di dekatnya kita mendapatkan aroma wanginya. Ini perumpamaan teman yang baik, seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Wa nafikhul qir, adapun tukang pandai besi, ini dijadikan sebagai perumpamaan teman yang buruk. Karena apa? Kemungkinannya dua. Imma an yukhriqa thiyabaka, bisa jadi panasnya api itu akan membakar pakaianmu. Dekat dengan tukang pandai besi, bisa jadi itu akan membakar pakaian kita. Wa imma an tajida rihan khabithah, dan bisa jadi engkau akan mendapati aroma yang busuk, aroma sangit, ya, bau yang tidak sedap. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perumpamaan yang sangat jelas yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan kesimpulan dari dua permisalan ini, teman itu bisa mempengaruhi kita. Bisa jadi kita akan menjadi serupa dengannya, baik itu atau temannya. Yang sering kita contohkan, misalkan teman dengan ahli salat, ahli sedekah, orang yang sabar, orang yang taat. Maka kemungkinannya dua, bisa jadi kita seperti mereka, atau setidaknya kita mendapatkan sisi positif berteman dengan mereka. Misal kita ini jarang sedekah, tapi karena berteman dengan ahli sedekah, ketularan kita. Awalnya ketularan, wah masa kita nggak ngasih sedekah, ada teman kita ngasih sedekah, akhirnya kita sedekah. Misal kita orang yang kurang di dalam menjaga lisan, tapi kita berteman dengan orang-orang yang pandai menjaga lisan. Ini dari sekian banyak orang kok nggak ada yang protes ya, kok nggak ada yang mengumpat, kok nggak ada yang berkata kotor. Akhirnya dia jadi ikut-ikutan diam. Padahal dia tipikalnya orang yang suka protes, suka berbicara kotor. Tapi karena berteman dengan orang-orang pendiam, berteman dengan orang-orang yang menjaga lisan, akhirnya ketularan. Ya, dan silakan dikiaskan dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Atau bisa jadi, kalaupun kita tidak menjadi seperti mereka, kita mendapatkan sisi positif berteman dengan mereka. Ya, kita ambil contoh orang yang mungkin kurang menjaga sholat, kemudian dia safar bersama dengan orang-orang yang menjaga sholat. Mau tidak mau, ketika waktu sholat tiba, mereka yang lebih dominan berhenti ke masjid. Ini anggaplah satu orang ini nggak sholat, tapi dia tetap mendapatkan kebaikan apa? Mampir di masjid. Karena teman-teman yang lain sholat di masjid, meskipun dia hanya duduk-duduk di masjid, meskipun hanya sekedar istirahat di masjid, setidaknya dia berada di tempat yang mulia. Meskipun tidak menutup kemungkinan dia akan ikut sholat juga, meskipun diawali dengan sungkan, masa yang lain sholat dia nggak sholat. Nah sekarang kita balik, bayangkan kalau seseorang berteman dengan orang-orang yang buruk tadi, kita rubah total. Orang yang pendiam, orang yang sabar, orang yang bertutur kata baik, tetapi ternyata sekelilingnya orang-orang yang berkata kotor. Bisa jadi ia akan terpengaruh, akhirnya dia juga mengatakan kata-kata yang tidak baik, atau setidaknya dia menjadi mendapatkan apa? Ketika ditanya pergi dengan siapa, dengan fulan, wah orang-orang jahat semua itu. Berarti kamu sama dengan dia. Kita kena apa? Negatifnya. Padahal kita anggaplah tidak terpengaruh dengan mereka. Ini yang sesuai dengan permisalan apa?
wa imma an tajida rihan khabithah. Memang api itu tidak membakar pakaian kita, api itu tidak mengenai tubuh kita, jadi kita tidak terpengaruh secara langsung dengan pribadi mereka, tetapi ada aroma busuk yang sampai ke kita. Apa? Kita dicap negatif, kita dicap orang-orang yang sama seperti mereka. Oh, ini temannya fulan, jangan berteman dengan dia. Jadi karena kita berteman dengan orang-orang yang jahat, maka kita mendapatkan dampak negatifnya. Akhirnya orang tidak mau dengan kita. Kenapa? Karena teman kita, ya bahasa sekarang circle kita orang-orang yang tidak baik. Contoh lagi dalam masalah sholat, kita orang yang menjaga sholat misalkan, safar bersama dengan teman-teman yang nggak sholat. Nah, apa yang terjadi? Tolong dong berhenti sekarang waktu sholat, sedangkan yang lain nggak sholat. Bisa jadi kita dibully. Waliyadzubillah. Ngapain sholat? Nanti bisa di sana, atau kan bisa titip. Waliyadzubillah. Dengan orang-orang yang mungkin pernah kita dengar ya, kita sholat mungkin ada yang nyeletuk, kemana? Titip ya. Pernah dengar nggak seperti itu? Titip apa? Absen. Subhanallah. Ya, mendengar seperti itu telinga kita mungkin merasa tidak nyaman. Nah, itu konsekuensi kita berteman dengan orang-orang yang buruk. Nah, bayangkan kalau kita safar bareng dengan orang-orang seperti itu, tidak nyaman. Kemungkinannya bisa jadi kita akan terpengaruh akhirnya. Waliyadzubillah. Ini yang sesuai dengan hadis, bakar atau bahkan membakar kulitmu. Jadi dampak buruknya langsung menular ke kita. Kita jadi meninggalkan sholat, waliyadzubillah. Atau setidaknya kita mendapatkan aroma busuknya. Kita mendapatkan aroma busuknya. Kita akhirnya sholat dengan situasi yang tidak ideal. Misalkan betul-betul tidak mau berhenti sama sekali. Sudah melewati waktu sholat zuhur asar, sudah mendekati maghrib. Gimana caranya kita sholat? Dengan teman-teman yang kurang ajar seperti ya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau bisa pakai air minum, kita wudu di mobil, biarin sekalian basah mobilnya itu. Ya. Kalau nggak bisa, mau disimpan ya, airnya semuanya disimpan. Jadi teman-teman yang betul-betul jahat itu, ya sudah, kita tayamum semampunya, lalu kita sholat kemana arah kendaraan melaju. Nah, ini kan kondisi yang tidak nyaman. Nah, ini yang dimaksud kita mendapat aroma busuknya. Memang kepribadian mereka meninggalkan sholat tidak berdampak langsung kepada kita. Kita masih bisa sholat, tetapi kan nggak enak sholat dengan cara seperti itu, tidak nyaman kita. Nah, inilah ungkapan aroma busuk itu masih yang mengenai kita, meskipun tidak langsung membakar kulit dan pakaian kita. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan remehkan pertemanan, jangan remehkan pergaulan. Maka termasuk diantara kesalahan kalau ada yang mengatakan kita itu berteman dengan siapapun, ya, jangan pilih-pilih teman. Ini adalah kekeliruan. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau menjadikan seorang sahib, sahabat, kecuali seorang yang mukmin. Menunjukkan semakin dia memiliki keimanan yang baik, maka semakin layak untuk kita jadikan sebagai sahib, sahabat dekat. Adapun memiliki hubungan kenal dalam urusan duniawi sahih, bermuamalah tidak diharuskan. Misalkan kita jualan, nggak mungkin toh kita jualan hanya melayani. Dan kalau dibutuhkan, kita mungkin saling menyimpan apa? Nomor telepon untuk kebutuhan. Baik kita kepada pelanggan kita, ataupun kita kepada toko yang akan kita misalkan belanja, kulaan misalkan. Tapi cukup di situ saja. Bukan berteman baik di mana kita sering ngobrol,
di mana kita seling yaitu mungkin curhat, memberi nasihat, memberi motivasi, ya teman-teman dekat kita lah. Tidak sebatas hubungan apa kita. Kalau itu urusan bisnis sudah, kalaupun meeting ya sudah, hanya di situ saja. Tidak kita jadikan sebagai teman dekat, sahib, yang mungkin menyertai kita di setiap safar atau di setiap kita kumpul bareng. Nah, tidak seperti itu. Memang itu tidak masalah, tapi menjadikan mereka sebagai teman dekat yang senantiasa menyertai kita, yang mungkin tahu kekurangan kita, aib-aib kita, jangan. Kita harus pilih-pilih teman. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan seperti yang tadi kita telah sampaikan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau menjadikan seorang sahib, sahabat, kecuali seorang yang mukmin. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, berkata al-mu'allif hafizahullah, faman arada an yakuna miftahan lil khair, maka barang siapa yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, falyasbir nafsahu ma'a ahlil khair, hendaklah ia bersabar di dalam jiwanya bersama dengan orang yang baik, wa ahlil fadli wa ahli ta'ah, orang yang memiliki keutamaan, orang yang ahli taat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Ya, dalil bahwasanya kita hendaknya bersabar berteman dengan orang-orang yang baik. Allah berfirman yang artinya, dan bersabarlah jiwamu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka, baik di pagi hari maupun petang hari. Mereka menghadap wajah Allah. Dan janganlah engkau palingkan matamu, jangan engkau alihkan pandanganmu ya dari mereka. Tetap fokus senantiasa menyertai mereka. Jangan engkau palingkan pandangan dari mereka. Apa? Menginginkan kesan kehidupan dunia. Dan jangan pula engkau mentaati orang-orang yang kami jadikan lalai hatinya dari mengingat kami dan orang untuk berteman dengan orang-orang saleh. Itu kesimpulannya. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada isyarat berteman dengan orang-orang saleh ini juga butuh kesabaran. Berteman dengan orang-orang baik itu juga butuh kesabaran. Karena apa? Seperti yang mungkin sudah kita ketahui bahwa sabar itu ada di dalam 3 keadaan. Bersabar di dalam ketaatan, bersabar di dalam menahan diri dari maksiat, dan bersabar terhadap musibah yang menimpa kita. Ini pelajaran dasar yang sering diulang-ulang oleh para ulama kita, para asatidzah kita tentang sabar. Jadi sabar ada 3. Bersabar di dalam ketaatan. Ya, kita mau berbuat taat kepada Allah butuh sabar. Karena jiwa ini secara asal inginnya santai, inginnya tidak dibebani dengan kewajiban. Maka mengerjakan kewajiban, contohnya sholat, butuh sabar. Sedang enak-enaknya tidur, kita diharuskan bangun untuk sholat subuh misalkan, butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, bersabar di dalam menahan diri dari maksiat. Jiwa ini inginnya menuruti semua nafsu. Ya, ada barang bagus mengambil, tapi sabar menahan gejolak nafsu kita untuk mengambil barang yang bukan hak kita. Dan yang ketiga, sabar di dalam musibah. Ya, nah, berteman dengan orang-orang saleh ada kalanya mencakup 2 kesabaran tadi. Sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering diberi nasihat, mungkin kita sering ditegur,
Kenapa enggak melakukan ini? Kenapa enggak beramal itu? Dimotivasi kita, ayo sholat, meskipun cuma sholat sunnah misalkan, padahal kita sedang malas misalnya, ya, kita diingatkan, lah butuh sabar. Demikian pula di dalam meninggalkan maksiat. Mungkin kita keceplosan bicara yang tidak baik, keceplosan kita menggibah, menceritakan aib saudara kita, lalu kita ditegur, sudah jangan bicarakan. Nah, ditegur ini kan suatu yang mungkin hal yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Tapi kita apa? Sabar. Karena berteman dengan orang soleh, ada kemungkinan kalau salah kita ditegur, ada kemungkinan kalau kita lalai diingatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka baik di pun petang hari, ya. Jadi teman-teman kita misalkan di sore hari mereka banyak zikir, doa, nah kita mungkin ayo segera berangkat, nah kita harus sabar karena mereka Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya Allah mewanti-wanti kita, jangan sampai kita memalingkan pandangan kita dari mereka, jangan sampai kita justru beralih kepada orang-orang yang apa? Yaitu menginginkan perhiasan duniawi. Juga dilarang kita mentaati orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Amruhu furta, pada akhirnya perkara mereka itu melampaui batas. Kemudian Syekh mengatakan wal yahzar asyaddal hadzar, dan hendaknya seorang muslim benar-benar yaitu waspada dengan sebesar-besarnya kewaspadaan, min murafaqatil asyrar, dari berteman menyertai orang-orang yang buruk, haitsu yandamu yaumal qiyamah, di mana nanti ia akan menyesal di hari kiamat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala atau Syekh rahimahullah memperingatkan jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Kenapa? Nanti kita akan menyesal di hari kiamat. Haitsu atau wala yanfa'u manfaat penyesalan kita nanti. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-27 sampai 29. Dalil bahwasanya kita diperingatkan dari berteman dengan orang-orang yang buruk. Allah berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Yang artinya pada hari orang yang zalim itu menggigit jari jemarinya, tanda menyesal. Kan begitu ya, orang gigit jari itu tanda apa? Menyesal. Tapi di mana? Di hari kiamat, bukan di dunia ini. Dia mengatakan, duhai seandainya aku mengambil jalannya Rasul, seandainya aku mengikuti petunjuk Rasul. Ya laitani atau ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai khalil, sebagai kekasihku, sebagai teman dekatku. Kalau kata orang zaman sekarang sebagai bestiku, besti. Ya, ini menyesal. Seandainya aku di dunia tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Kenapa? Laqad adallani anidz dzikri ba'da ija'ani. Ini dampak buruk berteman dengan orang yang buruk. Karena ia telah menyesatkanku dari mengingat Allah setelah datang petunjuk itu kepadaku. Peringatan itu sudah datang kepadaku, tetapi aku menjadi lupa gara-gara berteman dengan orang ini. Dan sungguh syaitan
itu adalah musuh bagi manusia, atau senantiasa khadzula, menipu manusia. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita diwanti-wanti untuk tidak berteman dengan orang soleh, itu bukan hanya menyangkut masalah duniawi saja, bukan hanya menyangkut masalah pertemanan duniawi saja. Teman soleh merugikan kita secara dunia, ya, kita akhirnya dijauhi oleh orang-orang yang baik, kita akhirnya dicap sama seperti mereka. Kita tidak membahas keuntungan duniawi dari segi yang haram, karena ini bukan kebahagiaan duniawi yang sesungguhnya. Karena kebahagiaan duniawi yang sesungguhnya hayatan thayyibah, yaitu hidup yang baik, tidak mendapatkan yaitu ancaman apapun, tidak mendapatkan dampak buruk apapun. Tapi kalau dan keuntungan duniawi dengan cara yang haram, maka ini kehidupan duniawi atau bahagia duniawi yang sesungguhnya. Ya, jadi kita berteman dengan orang buruk, mungkin kita mendapatkan cipratan dunia. Artinya apa? Kita mendapatkan uang karena kita mau berbuat jahat, mau nipu, mau korupsi, mau curang. Tapi ini tidak ada manfaatnya bagi ketenangan dunia kita. Ya. Tapi dampak buruk jelas, kita akhirnya dimusuhi orang-orang baik, kita tidak teman dengan orang-orang yang soleh karena kita dianggap seperti mereka. Jadi bukan hanya itu saja, lebih besar dari itu kerugian yang didapatkan di akhirat. Berteman dengan orang-orang buruk, kerugian terbesarnya itu di akhirat apa? Kita menyesal. Ya, menyesal karena tidak mengikuti jalannya Rasul, yaitu nasihat untuk orang yang baik, dan menyesal karena telah disesatkan dari mengingat Allah. Inilah penyesalan orang yang salah. Penyesalan di akhirat tidak bisa diperbaiki. Maka dari itu sebelum kita menyesal di akhirat, hendaknya kita betul-betul selektif di dalam mencari teman. Pastikan teman dekat kita adalah seorang muslim, mukmin, saleh, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita mengenal orang non muslim sebatas ya tetangga misalkan, nggak mungkin kan dihindari, sebatas rekan kerja, kemudian sebatas rekan bisnis, ya perlakukan mereka yaitu sesuai dengan kondisi saja, tidak lebih dari itu. Ya, hanya sebagai tetangga, hanya sebagai rekan kerja, hanya sebagai rekan bisnis dan yang semisalnya. Jadi tidak menjadikan mereka sebagai teman akrab yang mungkin mengetahui seluk-beluk diri kita dan kita juga mengetahui seluk-beluk dirinya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang ke-11. Jadi termasuk di antara pembuka pintu kebaikan berteman dengan orang-orang baik, kemudian ya duduk bersama orang-orang saleh. Kita lanjutkan al-amru tsaniya asyar. Perkara yang ke-12 di antara pembuka pintu kebaikan, berkata al-muallif hafizahullah, al-hirsu ala nashril khair, semangat untuk menyebar kebaikan. Beliau mengatakan an-nushu lil ibad hala muasyaratihim wa mukhalatatihim, senantiasa menasihati hamba-hamba Allah ketika kita berinteraksi dengan mereka, ketika kita bercampur dengan mereka, bisyaghlihim bil khairi, menyibukkan mereka dengan kebaikan, wa sarfihim anisyarri, dan menghindarkan mereka dari keburukan. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembuka pintu kebaikan yang ke-11 ini kalau kita perhatikan adalah rentetan dari pembuka pintu kebaikan sebelumnya. Apa itu? Di antara dampak baik dari berteman dengan orang-orang saleh adalah kita akan saling ya. Ketika berkumpul yang dibicarakan yang baik-baik, yang disampaikan yang baik-baik. Kalau ada yang melenceng, kita ingatkan. Tenang, sabar kalau mendapatkan ujian seperti ini. Ya. Nah, ini termasuk di antara apa? Semangat di dalam menebar kebaikan. Semangat di dalam menebar kebaikan. Khususnya terhadap teman dekat kita sebelum kepada orang yang jauh dengan kita. Makanya ini kaitannya dengan poin sebelumnya. Jadi berteman dengan orang saleh itu termasuk pembuka pintu kebaikan, dan memanfaatkan pertemanan dengan orang saleh dengan menyebar kebaikan ini juga pembuka pintu kebaikan. Wala yakunul insanu miftahan lil khair, dan tidaklah seorang manusia menjadi pembuka pintu kebaikan illa idza kana fi kulli majlisin, kecuali apabila di setiap majlisnya, min majalisihi, dari majlis-majlis yang ada. Majlis itu apa? Ya, ketika kita duduk bareng. Tidak harus majelis ilmu seperti ini, tapi kadang kita cangkruk ya, tapi cangkruknya dengan teman-teman yang baik. Mungkin kita saling tukar pikiran, meskipun yang dibahas masalah dunia, tetapi insya Allah kalau berteman dengan orang saleh pasti positif ya. Mungkin curhat masalah kerjaan, lalu kita diberi nasihat, masukan ya. Ini ketika kita mendapatkan ujian, kita diberi motivasi, diberi hiburan, dalam artian memberikan bagaimana supaya kita ini bisa bersabar, memberikan masukan, saran. Kalaupun kita sedih, kita dihibur. Nah, ini dalam urusan duniawi, sisi positif dari berteman dengan orang saleh. Ya, jadi berteman dengan orang saleh itu pembuka pintu kebaikan, dan memanfaatkan pertemanan dengan orang soleh dengan senantiasa memberi nasihat, ini juga membuka pintu kebaikan. Jadi di setiap majelis kita akan menjadi pembuka pintu kebaikan kalau kita semangat di dalam menebar kebaikan. Walihada, dan karenanya yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata fi makna qaulihi ta'ala, tentang makna firman Allah Ta'ala dalam surat Maryam ayat ke-32. Allah berfirman, waj'alani mubarakan aynama kuntu, dan jadikanlah aku mubarakan, diberkahi, qala, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan makna ayat ini, ay mualliman lil khair. Maksud dari doa dijadikan, agar dijadikan dirinya barokah dimanapun berada, yaitu jadikanlah aku mualliman lil khair, orang yang mengajar kebaikan, da'iyan ilallah, menyeru kepada Allah, mudzakiran bihi, mengingatkan ya untuk senantiasa taat kepada Allah, mengingatkan tentang Allah, muraghiban fi ta'atihi, memotivasi untuk mentaati Allah. Fahadha min barakatir rajul, dan di antara keberkahan seseorang. Firman Allah Subhanahu wa taala, waj'alani mubarakan aynama kuntum, ya Allah, jadikanlah aku diberkahi dimanapun aku berada. Itu mencakup poin yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Seseorang itu diberkahi apabila dia mengajar kebaikan, dia menyuruh kepada Allah, dia senantiasa mengingatkan tentang Allah, memotivasi untuk taat kepada Allah. Nah, berteman dengan orang-orang soleh, kalau
isi pertemanan ini, isi pembicaraan dengan mereka hal ini, maka itulah yang menjadi pintu atau pembuka pintu kebaikan berikutnya. Sekali lagi, ada sedikit perbedaan. Berteman dengan orang saleh sendiri ini sudah menjadi pembuka kebaikan. Katakanlah tidak ada sosial, tidak ada bicara sama sekali. Pokoknya kita ini berteman dengan orang soleh. Ini saja sudah menjadi pembuka pintu kebaikan. Apalagi kalau kita memanfaatkan di setiap majelis duduk barengnya kita dengan orang soleh, kita saling menebar kebaikan. Maka ini pembuka pintu kebaikan berikutnya. Dan nanti kita akan sampai pula pada pembahasan berikutnya ini ya. Di poin yang ke-12 atau 13, abwabul khairi mutatabi'ah. Pintu-pintu kebaikan itu senantiasa berturut-turut. Kalau kita sudah membuka pintu yang ini, akan ada pintu-pintu kebaikan berikut. So, di antara hal ini diawali dengan berteman dengan orang saleh, lalu ada pintu kebaikan, majelis dengan mereka yang dibahas kebaikan, yang dibicarakan kebaikan, ya, pembahasan atau materi yang kita bahas itu kebaikan. Nah, diantaranya dalil dari firman Allah surat Maryam ini, doa agar menjadi orang yang diberkahi. Fahada min barakatir rajul, maka ini termasuk diantara keberkahan seseorang. Wa man khala min hada, dan barang siapa yang kosong dari hal ini, artinya tidak ada pengajaran kebaikan. Jadi kita berteman dengan orang tapi tidak ada sedikit pun pengajaran tentang kebaikan, tidak mengingatkan Allah, tidak mengingatkan ketaatan, maka faqad khala minal barakah, kosong pula keberkahannya. Wa muhiqat barakatu liqaihi wal ijtima'u bihi, maka terhapuslah keberkahan bertemu dengan teman baik tersebut dan berkumpul dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun sekali lagi tadi sudah kita sampaikan, sekedar berteman dengan orang soleh ini sudah membuka pintu kebaikan. Tetapi alangkah baiknya pintu kebaikan yang ini bisa kita tambahkan lagi pintu kebaikan berikutnya dengan apa? Memanfaatkan pertemanan dengan mereka di dalam membahas kebaikan. Yang tadi sudah kita sampaikan, ada pengajaran tentang kebaikan, diingatkan sholat misalkan, diingatkan untuk bersabar, dinasihati di dalam kebaikan. Maka sejauh mana kita mendapatkan manfaat berteman dengan orang-orang soleh yang isinya adalah kebaikan demi kebaikan, disitulah keberkahan orang tersebut didapatkan. Tapi kalau ternyata berteman dengan orang soleh tidak ada satupun kebaikan yang menjadi pembahasan di sana, orangnya soleh, tapi mungkin tidak ada pembahasan sedikit pun tentang kebaikan, maka tidak ada keberkahan pada pertemuan kita tersebut. Ya, ini sekali lagi menunjukkan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya terkadang mungkin masuk menjadi orang-orang soleh, namun ada kalanya pas ketemu luput. Pas ketemu ternyata kita terpengaruh dengan suasana, kita betul. Kalau pembicaraan kita masih dalam ranah perkara mubah, mungkin masih mending. Diskusi nggak jelas, bicara nggak jelas, tapi dalam perkara yang mubah, minimal tidak ada larangan, nggak ada unsur ghibah, nggak ada unsur mencela, nggak ada unsur menghina. Pokoknya bercanda tapi dalam koridor syar'i, tidak ada dusta, tidak ada menyakiti hati. Ya ini masih mending. Tapi kalau ternyata suatu ketika kita terbawa suasana, akhirnya kita melakukan perkara yang dilarang, maka keberkahan berteman dengan orang soleh itu tidak ada saat itu ya. Saat ya, keberkahan berteman dengan orang yang baik
Saat ternyata isi pertemuan kita nggak ada manfaatnya, hilang keberkahannya. Maka dari itu Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kalau ternyata berteman dengan orang soleh tadi tidak ada unsur-unsur kebaikan yang kita dapatkan, maka hilang keberkahannya. Kemudian beliau Hafizahullah Ta'ala, Syekh Abdul Razak mengatakan, mengakhiri pembahasan ini, waqad marra fil haditsil mutaqaddim, dan sungguh berlalu pada hadis yang terdahulu, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurjahu wa yu'manu syarruhu, sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sudah pernah kita bahas ya. Dan ini menjadi pengingat pula. Apakah kita ini orang yang baik? Apakah keberadaan kita itu diharapkan kebaikannya? Apakah keburukan kita orang lain akan merasa aman? Kalau iya, maka ini tanda insya Allah kita orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ternyata keberadaan kita tidak diharapkan kebaikannya, ini kita bicara kebaikan ya. Kalau orang yang buruk merasa risih dengan keberadaan kita, nggak dianggap itu. Ini kita bicara orang normal. Kita bicara orang normal, dengan kehadiran kita, kira-kira mereka merasa nyaman enggak dengan kebaikan kita? Mungkin dari segi tutur kata, perilaku, adab. Orang lain senang enggak dengan keberadaan kita? Kalau iya, maka insya Allah itu tanda kita adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang merasa risih dengan keberadaan kita, karena mungkin lisan kita kurang baik, perbuatan kita kurang baik, adab kita kurang baik, sehingga orang itu lebih milih menghindar dari kita, maka itu kita pertanda kita orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullaha al-afiyah. Taib, sudah masuk Isya ya? Bisa adzan terlebih dahulu, tafadhol silakan. Allahu Akbar. حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini dua pembahasan kita pada kajian di malam hari ini, yaitu pintu kebaikan yang ke-11, berteman dengan orang-orang baik, duduk bersama dengan orang-orang saleh, dan yang ke-12 adalah semangat di dalam menyebar kebaikan. Ya, khususnya ketika berteman dengan orang-orang saleh, maka wajib kalau kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, manfaatkan pertemuan dengan mereka di dalam kebaikan demi kebaikan. Jangan sampai kita sia-sia berteman dengan orang soleh, berkumpul dengan mereka, tapi tidak ada kebaikan. Maka di saat itulah terhapus keberkahan dari apa dengan mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian di malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya perkara yang ke-13 dan seterusnya biidznillah subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang disampaikan. Fadhal silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ada pertanyaan, ada seseorang yang ingin introspeksi diri dengan cara menyebar kuesioner. Apa kuesioner itu bahasa gampangnya? Angket. Angket tambah. Jadi pertanyaan yang diajukan kepada orang lain tentang dirinya. Apakah saya ini misalkan sikapnya baik gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada orang lain untuk menilai dirinya. Nah, bolehkah perbuatan seperti ini? Maka kita kembalikan kepada hukum asal dalam masalah duniawi. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asalnya segala sesuatu itu boleh, selama tidak ada pelanggaran terhadap syariat. Dan yang saya lihat, wallahu alam, tidak ada pelanggaran terhadap syariat. Apalagi ya memang yang dibutuhkan masukan dan saran terbuka, dalam artian silahkan Anda menilai saya seperti apa, langsung kepada kita misalnya, tolong jawab jujur, saya di matamu seperti apa, dalam masalah lisan gimana, dalam masalah kejujuran gimana, dalam masalah janji gimana, dalam masalah sikap bagaimana. Nah ini ya justru lebih baik daripada orang itu ngomongi kita di belakang kita, gampangnya menggibah kita. Cuman ya tadi, kalau memang dia dari awal terbuka, ya diharapkan menerima kritikan dan masukan meskipun pahit. Ya, oleh karena itu kalau fulan ini yang melakukan kuesioner seperti tadi ternyata tidak siap dikritik, lebih baik jangan. Tidak siap kalau orang itu belak-belakan tentang dia, maka lebih baik jangan. Atau mungkin dia batasi pertanyaan itu dalam masalah yang mungkin dia masih bisa menerima masukan. Ya, karena apa? Dikhawatirkan seperti yang saya sampaikan, kalau dia nggak siap menerima masukan, ya mungkin dampaknya tidak baik. Apalagi waliyatubillah, ternyata dari 100, jangan 100, 10 orang yang dia sebarkan pertanyaan tadi, semuanya menilai dia buruk, bisa bunuh diri nanti dia. Tiba ya aku ini welek temen ya Allah, bisa bunuh diri kalau dia nggak siap. Maka dari itu ya secara asal tidak ada masalah, karena ini sekali lagi tidak mengandung pelanggaran syariat ya.
Jadi minta nasihat. Dan termasuk mungkin di antara keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya apa? Idzastansahaka fansahu. Apabila ada orang yang meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau menekankan satu masalah yang mungkin luput dari kita. Apa itu? Rata-rata yang diambil faedah dari hadis ini adalah disunnahkan, dianjurkan, atau bahkan diwajibkan kita memberi nasihat ketika diminta nasihatnya. Tetapi yang terluput dari kita, di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran disunnahkannya kita meminta nasihat. Artinya jangan hanya menasehati orang, ya, karena ini hal yang mungkin bisa kita lakukan. Tolong beri masukan saya, gini ya, menurut saya antum ini harusnya begini. Semua orang bisa, tapi siapa yang bisa? Tolong beri saya nasihat. Bagaimana tentang diri saya sejak pelajaran disunnahkannya meminta nasihat, demikian pula disunahkan memberi nasihat apabila diminta. Jadi wallahu alam, mungkin ini bisa masuk di dalam keumuman hadis tadi. Itu baik selama tidak ada pelanggaran terhadap syariat dan selama tidak dikhawatirkan dampak buruk ketika teman-teman itu jujur terhadap diri kita. Dan satu lagi, ini yang mungkin perlu untuk kita waspadai. Kalau kita merasa diri kita ini baik, kita merasa diri kita baik, lalu kita membuat pertanyaan tadi sebagai dukungan moral bahwa kita benar-benar orang yang baik, maka kalau ini bisa dikhawatirkan menimbulkan rasa ujub, maka lebih baik tidak. Bisa dipahami arah pembicaraan saya? Ada orang ini pede, saya ini baik, tapi apa buktinya saya baik? Buat pertanyaan kah? Disebar pas ke teman-teman, tolong nilai saya. Wah, 100% gak ada celah. Kan saya baik beneran ini. Disimpanlah pertanyaan itu, apalagi waliyadzubillah di-share. Bisa menimbulkan ujub. Buat apa menjadi orang baik kalau hanya ingin sebagai pengakuan semata? Maka jangan buat pertanyaan seperti itu. Hindari sesuatu yang bisa membuat kita ujub. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Baik, ada lagi yang sampaikan? Tapi jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.